Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, semangat pagi. Mari dengan cepat kita buka dalam 2 Tesalonika 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah orang yang diistimewakan. Sekali lagi, orang yang diistimewakan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus sangat bersukacita dengan jemaat. Karena jemaat di Tesalonika menerima khotbah-khotbah Rasul Paulus, firman yang dibagikan bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga dalam kamu yang percaya. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita diistimewakan? Siapakah orang-orang yang diistimewakan? Kita orang percaya. Saudara, orang-orang yang diistimewakan adalah yang pertama, catat. Kuasa firman bekerja di dalam hidup kita. Sekali lagi, kuasa firman bekerja dalam hidup kita. Ketika saudara mendengar khotbah, bukan sekedar khotbah saudara, tetapi benar-benar firman Allah yang bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang yang diistimewakan karena apa? Firman yang kita dengar itu benar-benar bekerja dalam hidup kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara ya, orang-orang yang rajin, setia, mendengar firman dengan sungguh-sungguh, mengaminkan. Firman itu bekerja saudara. Bahkan firman itu benih. Benih yang masuk dalam hati kita itu tidak mungkin tidak bertumbuh dan berbuah. Itu yang saya rasakan. Sehingga kita ini orang yang diistimewakan. Sebab orang lain saudara menolak firman itu. Bahkan mereka membunuh orang yang memberitakan firman. Tapi jemaat Tesalonika ini luar biasa. Saudara, Rasul Paulus bersukacita. Ini yang membuat kita di tengah 6 miliar penduduk dunia, kita ini orang yang diistimewakan. Karena pekerjaan Allah itu terjadi dalam hidup kita. Jika Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh menerima firman itu bukan
sebagai perkataan manusia, tetapi benar-benar firman Allah dari Allah sendiri, maka firman itu bekerja dengan luar biasa. Asal kita tekun, asal kita benar-benar meresapi, merenungkan, mengimani, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Kristus, kepentingan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, pekerjaan firman itu dahsyat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, dan firman bersama Allah. Bapak Ibu Saudara, firman itu akan menerangi segala sesuatu. Membuat mata kita terbuka, membuat pikiran kita jernih, membuat hati kita suci, membuat kita bisa mengerti rahasia-rahasia yang tersembunyi. Dan bahkan para nabi-nabi menyelidikinya. Banyak orang yang merindukan mengerti tentang firman. Tetapi tidak semua orang bisa, saudara. Tuhan Yesus berfirman kepada murid-muridnya. Ketika muridnya bertanya, kenapa engkau selalu memberikan perumpamaan kepada orang-orang lain? Tuhan Yesus berkata, hanya kepada murid-muridku aku menyampaikan rahasia kerajaan surga dan kamu akan mengerti. Tetapi bagi orang lain aku menyampaikan dengan perumpamaan. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita adalah orang yang diistimewakan? Bukankah kita ini adalah ladang Tuhan? Bukankah kita ini adalah tanaman Tuhan? Oleh karena itu pagi hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang punya masalah, merasa minder, merasa rendah diri, merasa gagal, merasa susah karena ekonomi yang hari-hari ini merosot, persoalan yang begitu banyak. Mari, sadarlah bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang yang diistimewakan. Karena Bapak Ibu Saudara bisa mendengar firman Allah, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi benar-benar firman Allah yang bekerja. Izinkan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pergumulan kita, firman itu bertumbuh. Sehingga saya percaya hidup kita akan berbuah. Saya percaya saudara, hidup kita akan membawa dampak. Sebagaimana yang saya alami. Di tengah keluarga, apalagi saat ini, semua sedih saudara. Tadi malam menyaksikan pernikahan dari keponakan saya. Kami ini tidak bisa tertawa. Di foto itu rasanya sulit untuk tersenyum karena kakak saya di kursi roda dan tidur. Dan semua teman-temannya, kolega, semua sahabatnya syok. Karena kakak saya itu orang yang suka olahraga. Orang yang menjaga kesehatan. Tubuhnya di usia 57 masih tetap bagus. Sehingga ketika dalam waktu 3 bulan drop ini, syok, banyak yang menangis. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kalau saya menjadi orang yang diistimewakan. Di tengah kekurangan saya, di tengah kelemahan dan ketidakberdayaan saya tetap mengizinkan firman bekerja. Dan Bapak Ibu Saudara, firman itu bekerja melampaui dari apa yang bisa kita lakukan. Suami dari kakak saya, yaitu kakak ipar saya, setiap kali ketemu saya, matanya merah dan menangis dalam hati, sedih. Saya tidak banyak bicara.
Karena firman akan bekerja. Ketika pekerjaan firman dalam hidup saudara bergerak, dia akan menjamah. Orang yang bertemu dengan kita, dia akan rasakan firman Allah itu. Dan saya hanya memberi kekuatan, sabar. Juga kepada keponakan saya yang menikah, saya pegang dadanya, saya hanya tepuk dadanya. Dan dia terharu, saudara, menahan. Di tengah sukacita pernikahan, tapi di balik itu ada duka cita yang begitu besar. Tapi firman Allah tetap selama-lamanya. Segala sesuatu ini akan sirna, tapi orang yang hidup dengan firman Allah, maka dia akan bertahan sampai kesudahannya dan melihat kuasa Tuhan bekerja. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang yang diistimewakan oleh Allah itu adalah orang yang dibedakan. Orang-orang dibedakan dari orang-orang dunia. Kalau saya tadi katakan 6 miliar, saudara, 6 miliar penduduk dunia ini. Orang yang percaya kepada Kristus, orang yang dibedakan. Bapak Ibu Saudara, ayat 14 dikatakan, sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi membunuh Tuhan Yesus, para nabi menganiaya. Apa yang berkenan pada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini akhir zaman. Tuhan Yesus berfirman, yang baik akan semakin baik, yang jahat semakin jahat. Bapak Ibu Saudara, kita dibedakan. Di tengah dunia, saudara, orang-orang yang semakin rakus, orang-orang yang semakin tamak, orang-orang yang menjadi hamba uang, orang-orang yang serakah. Tetapi saudara dan saya dibedakan. Saudara menjadi orang-orang yang siap menderita bagi Kristus. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya adalah orang-orang yang mengagungkan Tuhan Yesus, sedangkan dunia membenci. Sadarkah Bapak Ibu Saudara kalau kita dibedakan? Jangan pernah berkecil hati kalau di tengah keluarga saudara, saudara dikucilkan. Jangan saudara melihat itu satu penderitaan yang tidak berbuahkan apa-apa. Jangan merasa saudara itu sedih. Jangan. Bersyukurlah, banggalah. Karena semua orang menolak Tuhan Yesus, membenci, bahkan membunuh pengikutnya. Tapi saudara dan saya menjadi jemaat Kristus. Mengapa orang lain membenci tapi kita tidak? Jadi kalau kita menderita karena Kristus, jangan sedih, bangga saudara. Jangan sampai saudara merasa bahwa sejak mengikut Tuhan Yesus, hidupmu penuh persoalan. Keluarga menolak, pekerjaan turun, semua menghindari saudara. Sadarlah, engkau orang istimewa. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara, roh kemuliaan turun atas saudara. Meskipun kita dibenci, meskipun kita dikucilkan, meskipun kita difitnah, meskipun kita itu dihina, karena kita menjadi penurut-penurut Allah, karena kita digembalakan, karena kita bergereja, karena kita melayani, dicemooh. Saudara, jangan susah. Berbelas kasihanlah kepada orang-orang yang menghina kita. Karena saudara jelas dibedakan. Saudara hidup dari kemuliaan Allah.
Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajarkan, berdoalah bagi mereka yang membenci engkau. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Berdoalah bagi musuh-musuhmu. Sebab mereka tidak termasuk bilangan yang dikhususkan. Dibedakan. Ketika Bapak Ibu Saudara bekerja, saudara berdoalah. Setiap kali saudara berangkat kerja berkata, Bapakku bersyukur menjadi orang yang dibedakan di perusahaanku, perusahaan ini. Mungkin saudara sebagai karyawan atau sebagai bos, bersyukurlah karena pintu surga terbuka atasmu. Malaikat di surga mengawal, melindungi, menjaga. Memang di dunia kita ini dibenci. Memang di dunia kita ini sepertinya ditolak. Tapi Bapak Ibu Saudara, saudara adalah orang istimewa. Ketika hari Tuhan Yesus datang, di sanalah saudara, kemuliaan anak-anak Allah akan dinyatakan. Katakan amin. Kemuliaan anak-anak Allah akan dinyatakan, saudara. Saudara dan saya adalah orang istimewa. Jadi mulai sekarang, saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita tekuni dalam doa, pelayanan ibadah, jangan itu membuat saudara berat. Tapi bersyukurlah, sebab orang lain tidak bisa memuji Tuhan. Orang lain tidak bisa beribadah. Orang lain tidak bisa melayani. Orang lain tidak menerima urapan. Orang lain tidak menerima lawatan. Kita setiap hari, kita setiap minggu menerima lawatan. Bersyukurlah. Jangan ngomel, saudara. Jangan Bapak Ibu Saudara menggerutu karena ibadah, karena pelayanan, karena tugas-tugas. Jangan, saudara. Karena Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang diistimewakan. Yang terakhir, ayat 16. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuhnya. Sepenuh-penuhnya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang yang diistimewakan karena kita tidak menerima murka. Katakan amin. Kita tidak menerima murka. Bapak Ibu Saudara, murka Tuhan akan dinyatakan kepada orang-orang, mereka yang menolak Kristus, mereka yang membenci. Tapi murka itu tidak turun atas kita, sebab mereka terus menambah dosa, sedangkan kita tidak berdosa. Bahkan ketika kita berdosa, kita bertobat cepat. Jadi hidup kita ini kudus, suci. Sedangkan orang lain tambah jahat, tambah dosa. Mereka terus-menerus menambah dosa. Kita bersama-sama. Kita tidak berdosa. Kita menjaga hidup kita kudus. Jika ada kesalahan, jika ada kekurangan, kita cepat minta ampun. Bukankah kita adalah orang yang diistimewakan? Saudara adalah kelompok VVIP, very very important person. Saudara adalah orang-orang yang terjaga dari segala hal yang kotor, yang najis, yang keji jahat. Karena saudara adalah pejabat surga. Saudara adalah orang kerajaan surga. Bahkan kita ini orang ningratnya surga. Bapak Ibu Saudara, orang yang mulia. Orang-orang yang terhormat. Orang-orang yang terpandang. Itu orang-orang yang dikhususkan.
Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat orang-orang istana, ya istana kerajaan itu pasti hidupnya beda. Hidupnya elegan, hidupnya teratur, hidupnya itu mulia, tidak sembarangan. Bukankah saudara dan saya dalam Kristus adalah orang-orang yang bangsawan, bangsawan kerajaan Allah. Jadi kita ini orang istimewa. Maka itu Bapak Ibu Saudara, saya berpesan khususnya para imam, tolong jaga hidup saudara. Karena saudara diistimewakan. Katakan amin. Dimanapun saudara berada, jangan sampai saudara lupa kalau saudara bangsawan surga. Engkau tidak menerima murka. Karena setiap hari kau jaga kekudusan, kau tidak menambah-nambah dosa. Engkau tidak menambah-nambah kesalahan. Sedangkan orang lain, saudara, terus-menerus menambah dosa loh, saudara, zaman sekarang ini. Terus-menerus. Saudara, kejahatan-kejahatan semakin banyak. Sungguh, saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang yang diistimewakan, VVIP surga, kita harus benar-benar mengizinkan. Yang pertama tadi, firman Allah bekerja. Kita menerima firman bukan sekedar dari perkataan manusia. Kita mendengar khotbah bukan sekedar dari perkataan manusia, tapi benar-benar firman Allah yang bekerja. Saudara melihat buah. Yang kedua, saudara dibedakan. Tampil beda. Ayo beda. Ya. Karena saudara ini adalah jemaat Kristus. Orang lain membenci, orang lain membunuh pengikut Kristus. Saudara tidak. Saudara pengikut Kristus, saudara bisa percaya Tuhan Yesus. Sedangkan orang lain sampai hari ini, dia tidak mau percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara tahan tetap dalam penderitaan dan berbahagia karena roh kemuliaan ada. Dan Bapak Ibu Saudara, murka tidak akan turun atas kita. Karena apa? Karena kita tiap hari terus menguduskan diri. Kalaupun ada dosa, kita cepat minta ampun. Tapi kita orang yang hidup terus menerus kudus, terang terus. Sedangkan orang dunia hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, terus menerus menambah dosa. Sehingga murka Allah atas mereka akan terjadi sepenuh-penuhnya. God bless you all. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini meneguhkan kami. Supaya kami di hari-hari akhir ini, khususnya masa Natal, dan mengakhiri 2023 ini, masuk 2024, kami menjadi orang-orang yang diistimewakan. Sehingga pola hidup kami, karakter kami, dan semua yang kami lakukan itu sesuai dengan firman-Mu. Kami adalah bangsawan surga yang ada di dunia. Apapun terjadi dalam hidup kami, kami bangga memiliki Kristus. Kami bangga menjadi anak-anak Allah. Kami bangga jadi orang Kristen. Dan ada sesuatu yang Kau kerjakan dalam hidup kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Hamba menyerahkan imam-Mu yang bertugas sepanjang hari ini sampai jam 12 malam, bahkan dini hari. Kiranya mereka adalah orang-orang yang bangga dalam tugas mereka sebagai imam. Sepanjang hari ini hidup kami semua dalam rancangan-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Juga berdoa buat perayaan Natal, Harvest Lost Generation di Bali, hari Rabu besok, lusa. Kiranya semua berjalan dengan luar biasa. Nama Tuhan Yesus dimuliakan, dan Kau Bapa diagungkan, ditinggikan. Berkati tim NCCI Bali, Bu Tuti, dan wakil Pak Wawan dan tim semua, walaupun kami sedikit,
Tapi kami bersama Kristus, bersama Bapa, kami cakap melakukan perkara yang besar, khusus bagi generasi Lois. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sudah menerima berkat Tuhan bersama saya katakan amin. God bless you all. Tetap semangat.